Halo, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal fisika Universitas Diponegoro tahun 2019, yaitu soal untuk masuk ujian mandiri ya. Oke, nah jadi nanti di sini kita akan bahas ada 15 soal, mulai dari soal nomor 56 sampai 70. Ya, oke. Jadi langsung saja kita mulai. Tapi sebelumnya, sebelum nonton video ini, silahkan subscribe, share, dan like supaya Anda nanti tidak ketinggalan informasi seputar soal-soal ujian mandiri, SBMPTN, dan seterusnya. SIMA UI ataupun untuk masuk UGM ya. Oke, kita lanjut nih. Langsung saja nomor 56. Nah, nomor 56 katanya begini. Diagram melukiskan benda bidang homogen dengan ukuran seperti gambar. Koordinat titik berat benda gabungan adalah oke. Jadi kalau kita lihat bendanya ini adalah gabungan dari apa? Gabungan dari segitiga dan persegi panjang ya. Oke. Jadi ini nanti 1, kemudian ini 3, ini 5, kemudian ini 6 ya. Oke. Kemudian ini apa nih? Persegi panjangnya. Kemudian ini nanti segitiganya ya. Kemudian ini tengahnya. Oke. Kira-kira seperti ini ya. Nah, ini secara sumbu Y, neter, ini secara sumbu X, neter ya. Ini titik 0, kemudian ini 3, ini 9. Jadi nanti tinggi dari segitiga itu adalah 6 ya. Oke. Nanti ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah segitiga. Ya, segitiga ini kita anggap luas 1, kemudian ini kita anggap luas 2. Oke, nah ini luas 1. Oke, jadi nanti kita cari dulu yang pertama A1. Oke. Nah, untuk A1 sorry ya. Oke, untuk A1 nanti tingginya berapa? Dia 6 alasnya dari sini ke sini dia apa ya? 6 ya. Berarti setengah alas dikali tinggi berarti setengah dikali 6 dikali 6 berarti 36 per 2. Berarti A1-nya itu adalah 18 meter kuadrat ya. Oke. Kemudian untuk X-nya, X1-nya itu tinggal kita bagi dua aja nih dari ujung ke ujung secara sumbu X ya. Berarti nanti dia 6 bagi 2 itu 3. Kemudian Y-nya itu nanti Y1-nya perhatikan kalau untuk titik berat segitiga dia nanti itu sepertiga T. Tapi kalau diukur dari sini dari sumbu X itu tambah 3 ya. Jadi nanti sepertiga dikali tinggi ditambah 3. Berarti nanti sepertiga dikali 6 ditambah 3. Berarti ini 2 ditambah 3. Hasilnya 5 ya. Kemudian kita cari A2. Nah untuk A2 itu nanti dia luasannya ini. Ya. Jadi nanti luasnya itu alasnya berapa? Alasnya itu 4 ya. Tingginya itu atau lebarnya itu 3. Jadi dari sini ke sini 3. Maka ini nanti hasilnya adalah 12 meter kuadrat. Kemudian untuk X2-nya itu tinggal bagi 2 aja. Nah, bagi 2 ya. Tetapi dari sini, dari titik 0 dia berapa? Dari sumbu Y dia berapa gitu. Nah, jadi nanti 2 per 2 ditambah 1 nih. Hasilnya berapa? Ya 2 ya. Kemudian mencari Y2 ya udah 3 per 2 aja, tinggi dibagi 2 ya. Hasilnya nanti 1,5 atau 3 per 2 ya, sama aja. Oke, kemudian sekarang kita cari nih. Untuk mencari X0 dulu. X0 sama dengan nanti X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 per A1 ditambah A2 ya. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. X1-nya berapa? X1-nya itu 3 dikali 18 ditambah
X2-nya berapa? X2-nya 2 dikali 12 per 18 ditambah 12. Ini hasilnya berapa nih? 56 ya. Ya 56. 56 atau 54? 54 ya. Ditambah 24 per ditambah 24 ya per 30. Ini hasilnya berapa nih? Sorry, ada kesalahan nih, ada kesalahan sedikit. Dia nanti ini adalah 64 ya. Kemudian kita peroleh dia ini 90 per 30. Hasilnya itu adalah 3. Nah, sekarang mencari Y0. Dia nanti Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 per A1 ditambah A2. Hasilnya berapa nih? Hasilnya itu adalah Y1-nya berapa? Y1-nya tadi 5 ya. 5 dikali 18 ditambah Y2-nya berapa? Y2-nya itu adalah 3 per 2 dikali 12 per. Nah, kita jumlahkan nih, 18 ditambah 12. Hasilnya itu berapa? Hasilnya 90 ditambah 3 per 2 kali 12 berarti nanti dia 18 ya. 18 per 30 berarti 108 per 30. Ini sekitar 3,6 meter. Jadi nanti jawabannya itu adalah X0 kemudian Y0. Berarti bisa kita masukkan X0-nya itu adalah 3 kemudian Y0-nya itu adalah 3,6. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B ya. Oke, itu kira-kira. Jadi jawaban soal nomor 56 jawabannya adalah bola. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 2 ataupun soal nomor 57 ya, sama aja. Oke, katanya begini, sebuah balok es dengan massa 50 kg dengan suhu 0 derajat Celcius didorong di atas papan horizontal yang juga mempunyai 0 derajat Celcius. Katanya dia bergeser sejauh 42 meter. Jika kalor lebur es, oke. Di sini kita ketahui dulu ya. Diketahui massa es itu 50 kilo, di mana nanti suhunya itu adalah 0 derajat Celcius. Kemudian katanya bergeser sejauh 42 meter atau berpindah ya, sama aja itu. Kemudian jika kalor lebur es berapa? 80 kalori per gram. Jadi kalau kita ubah ke joule ini 80 dikali 4,2 joule per gram ya. Oke, per gram. Besar koefisien gesekan antara es dan papan adalah μK-nya, berarti 0,4. Kenapa μK? Karena dia sudah bergeser atau bergerak. Berapakah es yang mencair karena gesekan dengan lantai tersebut? Yang ditanya adalah berapa sih massa es yang mencair ya. Oke, kira-kira berapa sih jawabannya ini ya kan? Nah, untuk menjawab soalnya ini sebenarnya ini sangat gampang ya. Dia nanti kalor yang dihasilkan ya, kalor yang dihasilkan itu sama dengan usaha gaya gesek gitu ya, usaha dari gaya gesek. Nah itu dia. Nah jadi kalor yang dipakai itu adalah kalor ya. Nah jadi nanti ini massa es yang melebur dikali dengan L ya, ini yang melebur ya, massa es yang melebur kita buat aja di sini NL ya, NL kecil ya, sama dengan gaya gesek dikali dengan S. Nah ini dia ya kira-kira. Nah oke. Nah sampai sini jelas ya. Oke, kita ulangi. Jadi nanti di sini kita ulangi ya. Di sini diketahui itu adalah S-nya 42 meter. Kemudian di sini nanti kalor leburnya 80, berarti kalori ya, kalori diubah
diubah lagi nih, 80 dikali 10, bukan apa ya, kita ubah ke joule nih, dikali 4,2 joule per gram ya. Kemudian S-nya itu 42 meter, kemudian mu K-nya itu 0,4, kemudian NCS itu 50 kg. Kemudian di sini bisa kita perhatikan ya. Nah, kebetulan kakak tadi buat ini terlalu kecil jadinya. Oke, kita perbesar dulu ya. Full desktop aja kita buat. Nah, dia stop ini. Nah, kemudian nanti di sini yang ditanya itu adalah massa es yang melebur. Berarti es yang melebur kita buat aja ml gitu ya. Tapi ml kecil gitu. Nah, untuk pada kasus seperti ini, nanti kalor untuk melebur itu sama dengan usaha daripada gaya gesek. Jadi nanti ini massa es yang melebur dikali dengan kalor lebur dikali dengan gaya gesek dikali dengan tertindahannya berapa. Nah, kalau untuk benda yang bergerak di bidang datar, itu nanti mencari gaya geseknya itu adalah, kita buat aja, kalau dia FK berarti mu K dikali gaya normal. Tapi perhatikan gaya normalnya itu nanti sama dengan gaya berat. Ya. Nah, di sini dia gaya normalnya nanti sama dengan gaya berat, berarti dia Mg. Berarti kita tuliskan FK itu nanti sama dengan mu dikali dengan Mg gitu. Jadi tinggal kita masukkan aja massa es yang melebur dikali dengan kalor lebur dikali dengan apa? Mu dikali massa es. Nah, massa es dikali dengan G dikali dengan jarak yang ditempuh. Nah, ini bisa kita buat di bawah ya. Kita lanjutkan ke bawah nih. Dia nanti jadi gini, massa es yang melebur dikali dengan 80 dikali dengan 4,2 sama dengan berapa nih? Sama dengan 0,4 dikali 50 dikali 10 dikali berapa? 42 kan? Nah, sekarang sama-sama bagi 4,2. Ini sisanya 10. Nah, ini jadi 80 ml. Kemudian kita lihat lagi nih. Ini jadi sama-sama kita kalikan dulu ya. 0,4 kali 5 berarti 20 nih. Ya kan? Kali 10 kali 10 lagi ya kan? Nah, jadi nanti ini matikan 10-nya habis. Jadi ml itu nanti 200 dibagi 8. Hasilnya berapa? Hasilnya nanti sekitar 25 gram. Nah, kenapa satuannya itu gram? Padahal di ruas kiri dia kilogram. Karena di sini di kalor leburnya kita tadi masih masukkan dia dalam bentuk apa? 80 kali 4,2 kalori per gram. Nah, itu tadi. Ya. Nah, karena di uras kiri tadi kita buat satuannya ini. Makanya dia hasilnya tetap gram gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah 25 gram ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Soal nomor 3 ataupun nomor 58. Nah, jadi soal nomor 58 ini nanti ada terjadi, sebenarnya di sini ada terjadi kesalahan soal ya. Dia nanti soalnya begini. Katanya balok es bermassa 100 gram. Oke, kita ketahui ya. Massa es itu 100 gram. Kemudian suhunya katanya berapa? Minus 10 derajat. Dicelupkan pada air, massa air katanya berapa tuh? 200 gram ya. Oke, ini kita anggap N1, sedangkan ini kita anggap N2 si airnya. Suhunya berapa? Suhunya kita buat 30 derajat. Kemudian jika kalor jenis airnya berapa? Kalor jenis airnya itu adalah C air ya. Berarti C2 kita buat 1 kalori per gram derajat Celcius. Sedangkan kalor lebur untuk es itu berapa nih? Kalor lebur berarti simbolnya L ya, bukan C.
Nah, L nanti sama dengan 80 kalori per gram. Sedangkan CS biasanya atau C1 itu setengah ya, setengah kalori per gram ya. Oke. Nah, ini dia. Yang ditanya adalah suhu akhir campuran. Nah, jadi TC ya. Sebenarnya di sini kita hitung dulu apakah kalori yang dimiliki oleh si air mampu membuat es itu berubah wujud seluruhnya. Kalau dia sudah berubah wujud seluruhnya, maka nanti suhu campurannya bisa lebih dari 0. Ya. Oke, kita hitung dulu nih. Kalori yang tersedia oleh air itu misalkan oleh air itu yang tersedia adalah kita buat nih NC dikali T. Berarti massa air berapa? 200 ya. 200 dikali 1 dikali 30. Berapa nih? 6000 kalori. Nah, sedangkan untuk es, ini untuk es ya. Es itu kan suhu awalnya kan dia minus 10. Nah, yang pertama nanti suhunya harus diubah dulu. Ya. Suhunya harus diubah dulu menjadi 0 derajat. Awalnya minus 10 nih. Diubah dulu menjadi 0. Ini misalkan kita buat titik A, ini titik D, kemudian setelah terjadi peleburan sampai di titik C, kemudian naik lagi suhunya sampai di titik D. Nah, naiklah suhunya. Nah, kalau bisa dilewati A, D, C, maka nanti terjadi perubahan suhu lebih dari 0. Tapi kalau tidak bisa dilewati A, D, C, maka itu suhu campurannya tetap 0 derajat gitu ya. Oke, kita hitung dulu nih. Untuk perubahan suhu es. Nah, suhu es nanti dari minus 10 ke berapa nih? Ke 0 derajat Celcius. Ya. Nah, ini nanti dia. Ini minus 10 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius nih. Nah, jadi nanti kita butuh kalor. Itu kita buat misalkan AD dia MC delta T. Berarti nanti ini 100 dikali setengah dikali 0 dikurang minus 10 nih. Oke. Kemudian hasilnya berapa? 500 ya. 500 kali bukan 500, 50 ya. 50 kali 10 berarti 500. 500 kalori per gram. Nah, berarti yang terpakai nanti untuk mengubah suhu es itu adalah 500. Jadi nanti si air sudah memberikan 500. Sisa 5500. Nah, sisa 5500 kalori per gram. Nah, kita lihat nih. Untuk kalor lebur es. Nah, kalor leburnya. Lebur es. Nah, lihat kalor lebur es. Kalor lebur es itu nanti QDC berapa nih? Dia membutuhkan kalor berapa nanti? Kita lihat di sini untuk mengubah wujud es seluruhnya dia nanti gini. Massa es dikali dengan kalor lebur. Berarti nanti 100 dikali 80. Ini berapa? 8000 kalori. Jadi si es membutuhkan kalor sebanyak 8000 kalori. Padahal yang tersedia sekarang berapa? 5500. Nah, di sini dia. Berarti si es tidak mampu mengubah semua es itu menjadi air. Jadi kalau ada masih bentuk wujud es, maka suhu campurannya nanti tetap 0 gitu. Ya, suhu campuran tetap 0. Nah, coba kita hitung nih atau TC-nya nanti tetap 0 derajat. Coba kita hitung dulu berapa yang jumlah es yang melebur ya. Coba kita buat. Yang tersisa berapa? 5500. Nah, ini sama dengan massa es yang melebur. Yang melebur ya. Melebur dikali dengan kalor lebur. Berarti 5500 sama dengan massa es yang melebur. Kita buat aja yang melebur ya. Dikali dengan 80 nih. Berarti massa es yang melebur itu 5500 per 80 sekitar 68,75.
gram. Jadi yang melebur itu 68,75. Berarti masih ada massa es sisa. Itu artinya suhu campuran airnya nanti masih 0 derajat Celcius. Ya. Karena kalau ada dia energinya, misalkan energi yang lain, maka nanti energi yang lain itu akan digunakan untuk mengubah apa? Mengubah sisanya gitu. Nah, padahal yang tersedia di sini energinya berapa? 5.500. Nah, jadi nanti suhu air itu tetap 0 derajat Celcius. Atau suhu campuran tetap 0 derajat Celcius. Berarti ini tidak ada jawaban gitu. Ya, tidak ada jawaban. Oke, kita lanjut nih ke soal berikutnya. Soal nomor 59, katanya bagaimana nih? Seorang terselancar ketika diam di laut merasakan gelombang laut melaluinya setiap 10 detik nih. Ya kan? Nah, kemudian oke, kita buat nih setiap 10 detik, berarti kita anggap ini periode apa ya? Periode yang pertama. Jika dia mengayuh papan selancar sehingga bergerak dengan kecepatan V-nya berapa nih? V perahu ya. 2 meter per sekon. Nah, dia katanya apa? Searah ya. Nah, kalau dia searah, maka nanti V perahunya itu jadi negatif. Kenapa? Karena arah partikel air laut berlawanan kecepatan dengan V-nya gitu. V air laut. Oke. Kemudian kita lihat nih, ini jadi minus ya. Oke, kemudian searah dengan gelombang air laut. Dia merasakan gelombang laut melaluinya setiap berapa nih? 12 detik. Berarti T2-nya itu adalah 12 detik. Nah, maka panjang gelombang air laut yang ditanya adalah panjang gelombang air laut. Nah, panjang gelombangnya berapa? Ingat, walaupun nanti kejadiannya itu adalah pada periode 10 detik dan pada periode 12 detik, itu nanti panjang gelombangnya sama aja. Jadi lambda pada kejadian pertama sama dengan lambda pada kejadian kedua. Jadi ini bisa aja kita buat V air laut dikali dengan periode yang pertama dikali dengan V air laut dikurang 2 ya. 2. Nah, lihat kecepatan perahunya atau kita buat nih. Nah, di sini jadi VT ya. VT tambah dulu ya. Karena nanti hasilnya minus di situ. Kemudian dikali dengan T2. Jadi di sini kita buat nih V air dikali 10 V air dikurang 2 dikali 2 12 ya. Oke. Nah, di sini kita dapat nih 10 V air. Ini 12 V air dikurang 24. Berarti nanti tindakan aja ya. 24 sama dengan 2 V air. Maka V air berapa? 12 meter per sekon. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah panjang gelombangnya. Panjang gelombang 1 dan 2 kan sama aja. Berarti nanti V air dikali dengan T1 itu sama aja nanti. Jadi nanti V airnya berapa? 12 dikali dengan 10. Berarti 120 meter gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah E. Atau kita coba nih untuk rumus yang kedua. Misalkan V air dikurang 2 dikali dengan T2 ya. Berarti ini 12 ya. 12 dikurang 2 dikali 12. Ini kan 10 nih. Dikali 12 berarti 120 meter. Sama aja gitu ya. Tidak ada bedanya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi ini udah paham pastinya. Oke, nomor 60 nih. Atau nomor 5 sama aja ya. Nomor 60 katanya begini. Sebuah balok penghapus dilempar di permukaan lantai kasar dengan kelajuan. Oke, diketahui di sini V0-nya itu adalah 20 meter per sekon. Dalam waktu 2 detik. T-nya katanya 2 sekon ya. Kelajuan berkurang 40%. Oke, berarti VT-nya itu nanti
kelajuannya berkurang 40%, berarti nanti 100% dikurang 40% ya. Dikali dengan fenol gitu ya. Jadi ini 60% sekarang. Karena berkurang 40%, berarti berapa nih? 0,6 dikali 20, berarti dia 12 meter per sekon ya. Kemudian besar koefisien gesek kinetik lantai adalah berapa katanya? Mu K-nya berapa gitu ya. Oke, untuk mencari mu K, kita nanti gunakan persamaan apa? Nah, di sini dia berlaku bahwa usaha gaya gesek sama dengan perubahan energi kinetik gitu. Jadi ini bisa kita buat usaha gaya gesek kinetisnya nanti, ini kan berlawanan nih geraknya nanti misalkan. Nah, awalnya ini V0 kan, sampai di sini VT gitu. Nah, ada gaya yang bekerja yaitu gaya gesek tapi arahnya ke kiri. Nah, ini jadi negatif kita buat. Ya. Jadi nanti FK dikali dengan S sama dengan EK2 dikurang EK1 gitu ya. Oke, jadi kalau dia di bidang datar, mencari gaya normalnya kita udah pasti hafal nih. Ini W, kemudian ini nanti gaya normalnya. N-nya sama dengan W atau sama dengan NG. Nah, di mana gaya gesek kinetis itu sama dengan mu K dikali dengan gaya normal. Atau mu K dikali dengan M dikali G ya. Jadi ini nanti mu K dikali M dikali G dikali dengan S. Sama dengan setengah NV2 kuadrat dikurang setengah NV1 kuadrat. Nah, ini coretkan aja. Habis. Gitu ya. Jadi nanti ini mu K dikali G dikali S sama dengan berapa? Setengah V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Gitu ya. Oke, itu kira-kira. Kemudian, jadi nanti mu K-nya berapa nih? Mu K-nya itu adalah, tindakan aja. Jadi setengah, ini bisa kita buat ya. V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2GS. Nah, jadi S-nya berapa nih? Nah, itu permasalahannya. Nah, perhatikan bahwa di sini nanti ya, untuk mencari kecepatan akhir itu nanti bisa kita buat VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat di apa? Ditambah 2AS. Nah, jadi mencari A nanti itu bagaimana? Ya kan? Nah, kita lihat nih. Jadi kalau mencari A itu nanti ada dua cara. Mencari A-nya dulu, percepatannya berapa ya kan? Percepatannya nanti ataupun perlambatannya. Berarti nanti VT kuadrat dikurang V0 kuadrat per apa? 2S gitu ya. Nah, ingat 2S A-nya. Kemudian cari dulu A-nya berapa. A-nya itu adalah coba kita lihat. VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, ini kan 12. Ini 20 ditambah A dikali 2 ya. Berarti nanti ini 12 dikurang 20 sama dengan 2A. Berarti 2A sama dengan minus 6. Minus 6 atau minus 8? Minus 8 ya. Berarti nanti A itu adalah minus 4 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita masukkan apanya? Perumusannya. Perhatikan bahwa VT kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2S itu adalah A. Jadi ini bisa kita buat 1 per G dikali ya. Nah, VT kuadrat dikurang V0 kuadrat atau V1 sama aja. V1 itu sama dengan V0 sedangkan VT sama dengan V2 sama aja ya. Per 2S. Nah, ini tadi apa? A ya. Nah, A. Jadi nanti 1 per G dikali dengan minus 4 ya. Nah, perhatikan. Di sini nanti A-nya bernilai negatif. Bernilai negatif. Jadi di sini seharusnya tadi negatif ya. Jadi di sini negatif, maka nanti minus 4 per minus 10. Hasilnya berapa?
0,4 gitu. Simple, nggak susah-susah amat ya. Oke, bisa ya sampai sini. Oke. Nah, jadi jawabannya itu adalah C ya. Oke. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Nomor 6. Nah, bagaimana sih soal nomor 6 ini? Nah, soal nomor 6 ini sebenarnya gambarnya aja yang susah, tetapi rumusnya sebenarnya gampang gitu ya. Oke, jadi kalau kita gambarkan secara garis besar, nah, ini katanya panjangnya berapa? Panjangnya itu, kita baca lagi soalnya. Papan loncat serba sama, panjangnya katanya 4 meter. 4 meter ya. Kemudian bermasa 50 kg. Nah, titik beratnya pasti nanti di tengah-tengah nih. Nah, ini. P-nya 50 kg berarti 50 kali 10 ya. Berarti 500 Newton. Nah, inilah dia beratnya. Ditahan di dua tempat A dan D. Nah, kita perhatikan. A dan D. Jadi di sini nanti A dan D kita buat dulu. A-nya mana ya? A, kemudian ini D ya. Nah, kita lihat nih, sub, oke, sub, oke. Jadi ini, nah di sini kira-kira. Kemudian, di mana katanya jarak A dan D itu adalah A dan D adalah 0,5 ya. Berarti ini 0,5 meter. Berarti sisanya itu adalah berapa? Kalau dari sini ke sini 0,5, A dan D katanya 0,5. Oke. Kemudian di C itu katanya berapa? Di ke C itu katanya 3 meter. Oke, 3 meter. Nah, ini kan panjangnya 4 meter. Sedangkan D ke C 3 meter berarti ini sisanya 1 meter ke kiri ya. Dari D ke kiri itu 1 meter berarti ini 0,5 meter dong. Gitu ya. Oke. Kemudian ingat bahwa titik berat batang itu adalah di tengah-tengah. Nah, jadi nanti dari sini, dari D ke titik berat itu dianggap 1 meter gitu. Jadi dari sini nanti ini dianggap 1 meter. Ya. Dari D ke titik berat ya. Nah, ke titik beratnya ini gitu. Kemudian kita lanjut lagi nih. Seorang peloncat indah meloncat dari ujung papan loncat di titik C dengan menjejakkan kaki ke papan dengan gaya total rata-rata. Oke, gayanya di sini katanya F-nya itu adalah 10 pangkat 3 Newton ya. Atau 1000 Newton ya. Oke. Papan dianggap tegak. Gaya yang diberikan penahan titik A pada saat meloncat indah tersebut menjejakkan kakinya di papan peloncat adalah, maka nanti titik tumpunya itu adalah di D. Nah, jadi nanti titik tumpunya adalah di D. Berarti ini bisa kita buat nih. Titik tumpunya adalah di D ya. Di D. Nah, ini dia. Kemudian ini titik berat. W. Ini katanya tadi berapa jaraknya? 1 meter. Kemudian ini D kita buat ya. Ini C. Ini katanya berapa tadi? 1000 ya. FC kita buat aja. Itu 1000 Newton. Nah, kemudian yang menahan itu adalah si A. Jaraknya katanya berapa di sini? 0,5 meter gitu. Jadi arah gaya si A tentunya ke bawah juga ya, ke bawah. Jadi nanti dia NA gitu. Nah, disinilah berlaku yang namanya jumlah torsinya itu sama dengan 0. Nah, ini gerakannya berlawanan arah jarum jam, kalau ini berlawanan ya. Jadi nanti ini bisa kita buat, kalau dia sepakati aja, kalau dia berlawanan positif, kalau dia searah buat negatif. Itu nggak masalah. Pokoknya disepakati aja dulu ya. Jadi nanti kita buat nih gaya yang diberikan si A dikali dengan lengan A ke pusat ya, dikurang dengan gaya beban
atau titik berat dikali dengan lengan titik berat dikurang gaya yang diberikan di titik C dikali dengan lengan di C berapa, lengan C ke titik pusatnya berapa gitu. Berarti nanti ini N dikali A dikali setengah, tindakan nih ya, tindakan. Jadi W dikali dengan LW, atau jangan dulu tindakan biar nggak bingung kan. Oke, LW lengan W ke titik pusat berapa dia? 1 dikurang. Sedangkan lengan C ke titik pusat berapa? Nah, 3 ya. Berarti nanti ini 3FC sama dengan 0. Sekarang tindakan aja. Setengah NA sama dengan W ditambah 3FC. Nah, ini setengah NA. Ini berapa nih? 500 kan? Ditambah 3 kali 1000. Berarti 3000 kan? Berarti nanti ini setengah NA sama dengan 3500. Berarti NA sama dengan 7000. Ya. 7000 ini artinya 7 kilonewton. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, itu kira-kira. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Nomor 7 ya. Oke, bagaimana sih soal nomor 7 ini? Katanya begini, sebuah benda menumbuk balok yang diam di atas lantai dengan kecepatan 20 meter per sekon. Setelah tumbukan, balok terpental dengan kecepatan 15 meter per sekon searah kecepatan benda semula. Oke, coba kita perhatikan nih. Ini katanya ada sebuah balok diam. Kemudian ada benda lain menumbuk balok gitu ya. Menumbuk balok. Nah, menumbuk balok ini berarti V benda kedua itu 0 ya. Sedangkan benda pertama kecepatannya berapa? 20 meter per sekon. Ke kanan ya, berarti kita buat positif. Kemudian setelah terjadi atau tumbukan, nanti benda kedua ini N2, ini N1, setelah terjadi tumbukan hasilnya nanti seperti ini. Nah, V2 aksennya, benda keduanya itu adalah 15 meter per sekon searah gerakan, berarti ke kanan ya, positif juga berarti. Kemudian, maka kecepatan benda setelah tumbukan, nah kecepatannya ini, V1 aksennya kemana? Ke kiri kah? Ke kanan kah? Gitu. Nah, ini dia V1 aksennya. Atau jangan di depan kita buatnya, seolah-olah nanti yang ditumbuh itu adalah si bendanya. Nah, kita buat di sini aja. Kemana arah si benda ini? Begitu. Nah, jadi nanti V1 aksennya berapa? Si benda kemana? Jadi rumusnya nanti E itu sama dengan minus V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1 gitu. Jadi nanti E-nya diketahui, kita lihat nih, E-nya 0,4 atau 4 per 10 ya, sama aja. Nah, kemudian di sini nanti V1-nya itu adalah 20 meter per sekon, V2-nya 0, V1 aksennya yang ditanya ya. Kemudian V2 aksennya itu 15 meter per sekon. Nah, jadi kemana arahnya gitu. Coba kita lihat nih. Ini nanti 0,4 berarti dikurang V2 aksennya tadi udah dikasih tahu ya, 15 dikurang V1 aksen per ini 0 dikurang 20 nih. Kemudian kali silang berarti dia 8 sama dengan minus ya. Minus 15 dikurang V1 aksen. Tindakan nih. V1 aksen sama dengan minus 15 dikurang 8 ya. Dikurang 8. Oke, kita lihat hasilnya. Ini jadi positif ya sebenarnya. Ini positif. Berarti kita buat positif. Ini jadi minus ya. Oke, kita lihat nih. Ada kesalahan nggak di soal kita?
ada kesalahannya sedikit. Coba kita lihat lagi persamaannya. Kalau begini dia hasilnya nanti berapa ya? V1 aksennya itu jadi minus 23 dong. Ya. Berarti dia positif. Nah, sebenarnya tidak ya. Oke, ada kesalahan nggak di sini? Coba kita cek lagi. Oke, di sini nanti ada kesalahan sedikit ya. Ini seharusnya minus, sorry ya, minus berarti ini kita buat ini jadi positif ya di sini. Berarti ke sini dia jadi minus. Kemudian kita buat lagi nih. Ini minus. Kemudian ini kita hapus nih. Udah. Ini jadi tambah ya. Jadi tambah 8. Jadi dapat kita nanti minus 7 nih. Meter per sekon. Kemudian berarti V1 aksennya itu 7 meter per sekon. Ya. Itu dia. Jadi nanti untuk jawabannya ini dia kalau dia positif berarti ke kanan. Kalau dia negatif ke kiri ya. Berarti itu artinya nanti dia searah. Searah kecepatan semula. Oke, ini dia. Jadi jawabannya itu adalah A ya. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Ya, kita lihat. Jika tahanan kawat terah pada temperatur telat ya. Ini seharusnya telat bukan terah. Oke, kita lanjut lagi nih. Jika tahanan kawat telat pada temperatur 0 derajat, oke diketahui katanya T1-nya itu 0 derajat, itu R1-nya berapa? 1,25 ohm. Koefisien temperatur terhadap tahanan kawat tersebut adalah alfanya ya. 0,00375 derajat Celcius per 75 per derajat Celcius itu ya. Nah, per derajat Celcius. Maka temperatur yang menyebabkan harga tahanan kawat tersebut menjadi 2 kali semua. Berarti nanti R2-nya itu adalah 2 kali dari R1. Berarti dia berapa dong? 2 kali 1,25 berarti berapa? 2,5 ya. 2,5 ohm. Nah, yang ditanya berapa sih suhu keduanya gitu. Nah, untuk mencari soalnya ini kita buat nanti bahwa R2 sama dengan R1 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Berarti nanti 2,5 sama dengan 1,25 dikali 1 ditambah alfa dikali T2 dikurang T1. Nah, T1-nya kan 0. Ini nanti sama-sama bagi 1,25, ini 2 ya. Berarti ini jadi 1 ditambah alfa dikali T2. Kenapa? T1-nya kan 0 gitu. Nah, jadi ini tindakan aja. 2 dikurang 1 sama dengan alfa dikali T2. 1 sama dengan alfa dikali T2. Berarti T2-nya berapa? T2-nya 1 dibagi alfa. Alfanya berapa? Kita lihat tadi 1 per 0,0375. Ini hasilnya berapa nanti? Hasilnya itu adalah sebesar 226 atau 366 nih. Ayo, kira-kira berapa? 1 dibagi 0,0375. Nah, ini kan udah mendekati 4 dia. Udah mendekati 4. Jadi 1 dibagi 4 berarti 25. Berarti sekitar 226 derajat Celcius gitu ya. Oke, itu kira-kira. Oke, jadi jawabannya itu adalah D. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Nomor 9. Oke, nomor 9 ini nanti gampang aja ya. Dari gambar,
rangkaian arus searah ini kuat arus induk I besarnya adalah berapa. Nah, yang ditanya itu adalah arus totalnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari dulu rangkaian paralelnya. Jadi nanti ini ketika kita gabung dia seperti ini. Nah itu dia. Ini R paralel terus nanti tambah hambatan dalamnya ini. Ya udah, jadi R totalnya itu nanti R paralel ditambah hambatan dalam yang pertama ya, E1 ditambah E2 gitu. Nah, R1, R2. Jadi nanti RT-nya berapa? Kalau mencari RT, R paralel khusus 2 ya. Nah, bisa nanti kita buat R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. Nah, ini nanti berapa? 4 dikali 12 per 4 tambah 12. Ini nanti 48 ya. Per 16. Hasilnya 3 ohm. Gitu. Jadi nanti R totalnya kita peroleh 3 ditambah 0,5 ditambah 0,5. Itu hasilnya 4 ohm. Nah, R totalnya ya. Maka cari I totalnya. Nah, sigma E ditambah R total. Nah, perhatikan E-nya. Lihat arus yang dihasilkan masing-masing daripada sumber tegangannya atau sumber GGL-nya. Kalau dia searah, nah, searah arus yang dihasilkan, maka jumlahkan aja. Maka nanti E1 ditambah E2 per R total. Nah, E1 ditambah E2 berapa nih? Berarti dia nanti 18 ditambah 8 per 4. Berarti dapat kita berapa nih? 26 ya. 26 per 4. Berarti sekitar 6, oh ini dalam bentuk pecahan. Sama-sama bagi 2 berarti 13 per 2 ampere gitu ya. Atau sekitar 6,5 gitu. Jadi jawabannya adalah D ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, kita lihat nih. Nomor 65. Dua buah hambatan yang besarnya sama akan selalu menghasilkan hambatan ekivalen yang lebih besar bila dirangkai seri. Ini dirangkai seri ya, daripada bila dirangkai paralel. Ya, kalau misalkan kita buat ya, kalau dia ada dua hambatan, misalkan R1 10 ohm, R2 adalah 10 ohm, maka nanti kalau dia seri, itu nanti hasilnya R1 ditambah R2 gitu. Jadi 10 ditambah 10. Jadi dia nanti jadi 20 ohm. Rangkaian serinya lebih besar ya. Oke. Kemudian kalau dia paralel berarti nanti R paralel berarti R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. Khusus 2 ya. 10 kali 10 per 10 tambah 10. Itu hasilnya nanti 100 per 20. Ini hasilnya 5 ohm. Ya 5 ohm. Atau nanti bisa juga R paralel itu adalah R per N. Nah, R-nya berapa? 10 ohm per berapa jumlahnya yang sama? 2. Ya 5 ohm gitu. Gampang ya. Kalau dia seri, N dikali R. Nah, berapa jumlah hambatan yang sama? 2 dikali hambatan yang sama itu 10, berarti 20 ohm gitu. Gampang. Jadi jawabannya kita lihat nih. Dua buah hambatan yang besarnya sama akan selalu menghasilkan hambatan ekivalen yang lebih besar bila dirangkai seri daripada dirangkai paralel. Benar, sebab rangkaian paralel besar arus pada tiap-tiap hambatan adalah sama. Jadi nanti kalau dia seri, itu yang sama adalah arusnya. I1 sama dengan I2 sama dengan I total. Kalau dia paralel, nah itu nanti yang sama adalah V totalnya. V1 sama dengan V2 gitu. I total sama dengan I1 sama dengan I2. Kalau paralel V total sama dengan V1 sama dengan V2 gitu ya. Oke, berarti ini salah. Berarti jawabannya itu adalah C. Benar salah ya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 11. Oke, katanya hukum kekekalan energi tidak berlaku pada efek fotolistrik. Nah, sebenarnya berlaku ya. Nanti pada apa ini? Nomor 66 itu dia berlaku ya. Hukum kekekalan energi
energi. Pokoknya hukum kekekalan energi itu berlaku. Pada reaksi kimia aja berlaku ya. Nah, cuma nanti hanya berubah bentuk aja. Ada nanti misalkan energi foton itu berubah menjadi energi kinetik. Ya. Oke. Nah, sebab pada efek fotolistrik semua energi foton diserap oleh elektron. Nah, tidak semua. Karena dia untuk efek fotolistrik itu nanti digunakan yang pertama untuk melepaskan dulu. Nah, energi foton nanti digunakan untuk melepaskan elektron. Setelah dilepas, maka dia nanti sisanya itu sisa digunakan untuk energi kinetiknya gitu. Nah, ini dia. Jadi nggak semua ya. Pertama nanti digunakan untuk melepas, kemudian sisanya digunakan untuk energi kinetik elektron. Ya, berarti ini salah. Berarti jawabannya itu adalah E ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 12. Bola dengan massa 0,2 kg bergerak jatuh bebas dari ketinggian 1 meter dari lantai. Jika koefisien apa nih? Koefisien restitusi tumpukan antara bola dan lantai adalah setengah, maka tinggi bola setelah menumbuk lantai pertama kalinya adalah berapa? Oke, adalah 25 cm ya. Nah, kita uji dulu nih. Kalau misalkan ada bola yang ketinggiannya, ini kita buat A1, itu adalah berapa nih? 1 meter. Kita buat 1 meter. Nah, pada saat menumbuk di sini, tentunya ada kecepatannya ke sini. Ini V1, kemudian nanti ada V2. Yang menyebabkan dia bergerak ke atas gitu. Nah, jadi nanti lintasannya cup, baru cup. Ini. Dia nanti sampai lagi ke sini. Nah, ini yang ditanya, H2-nya berapa? Gitu. Ya. Oke? Nah, cara untuk menjawabnya kita nanti bisa gunakan E sama dengan H2 per H1 gitu. Jadi ini berapa? Setengah ya. H2 H1-nya berapa nih? H1-nya itu adalah 1, berarti ini H2 per 1. Ya. Oke, berarti kita kuadratkan. Berarti nanti ini 1/4 sama dengan H2. Berarti nanti H2 sama dengan 1/4 meter. Berarti 1/4 meter itu sama dengan apa nih? Ubah ke meter dulu. Berarti 100 cm, berarti 25 cm. Berarti benar ya. Kemudian, sebab energi mekanik bola yang berubah menjadi energi bentuk lainnya adalah 25 joule. 2,5 joule ya katanya. Oke, kita lihat nih energi mekanik awalnya berapa. Nah, energi mekanik awal itu nanti sama dengan energi mekanik kedua. Nah, katanya energi mekanik bola yang berubah menjadi energi bentuk lain adalah 2,5. Nah, perhatikan dulu, energi mekanik awal itu nanti sama dengan energi kinetik awal ditambah energi potensial awal. Kalau dia ada kata jatuh, maka energi kinetiknya nanti 0. Karena mula-mula dianggap di sini kecepatan awalnya itu adalah 0. Ditambah MGH 1 ya. Berarti nanti masanya 0,25 kali 10 dikali berapa lagi nih? 1. Nah, ini energi mekaniknya berapa? Energi mekaniknya nanti berapa nih? Kira-kira berapa? 2,5 ya. Nah, 2,5 joule. Nah, masalahnya energi mekanik bola yang berubah menjadi energi bentuk lainnya katanya 2,5, seolah-olah ini energi mekaniknya ini berubah menjadi energi apa? Energi panas semua. Kalau berubah dia menjadi energi panas semua,
nanti dia tidak akan naik lagi ke atas gitu, nggak bisa lagi. Nah ya, oke. Kalau dia berubah menjadi energi panas semua, nggak bisa lagi naik gitu. Tapi kita lihat nih, setelah dia memantul, berapa sih energi mekanik pada bola yang kita lihat? Maka kita buat nanti EK2 aksen. Ini untuk apa ya? Ini untuk jatuh pertama, ini untuk jatuh kedua. Jadi nanti ini aksen kita buat ya. Ini nanti EK2 aksen ditambah ET2 aksen. Ini jadinya 0. Ini ditambah NGH2 aksen atau NGH2. Jadi nanti bisa kita buat ini 0,25 dikali 10 dikali 1/4. Nah, ini aja dia udah sekitar berapa nih? 6,25 berarti sekitar ini aja udah berapa ya? Ini aja 2,5 per 4 ya. Sekitar 0,625 nih. Coba. Jadi yang berubah itu adalah nanti energi mekanik awal dikurang energi mekanik setelah dia memantul gitu. Ini dia yang berubah. Jadi nanti kita buat nih energi mekanik yang berubah itu nanti 2,5 dikurang 0,625. Jadi yang berubah itu sekitar berapa? Dikurangkan aja ya. Nah ini udah salah. Berarti benar salah jawabannya adalah C gitu. Ya. Oke, kita lanjut nih ke soal berikutnya. Nomor 13. Katanya gimana nih? Diketahui berat sebuah benda bila ditimbang di udara 100 Newton. Oke, diketahui berat di udara adalah 100 Newton. Nah, sedangkan bila ditimbang di dalam air, W air, itu katanya berapa? 50 Newton. Nah, di mana nanti massa jenis air itu 1 gram per cc ya. Itu nanti sama aja dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, ya. Oke, sama aja dia. Kemudian jika percepatan gravitasi bumi 10, yang ditanya adalah massa jenis benda tersebut adalah 2,2. Oke, kita cek dulu nih. Volume yang tercelup berapa? Nanti FA itu sama dengan W udara dikurang W air. Berat di udara dikurang berat di air. Jadi nanti ini FA sama dengan apa nih? Ayo. Sama dengan, kita lihat ya, sama dengan 100 dikurang 50. Berarti nanti FA sama dengan 50 Newton. Nah, sekarang kita mau cari berapa sih massa jenis si benda. Maka kita buat nih, massa jenis air dikali dengan volume yang tercelup dikali dengan G sama dengan FA. Nah, FA-nya tadi berapa? Ini 1000 ya. Dikali volume tercelup dikali dengan 10, FA-nya tadi 50. Maka ini mati. VC-nya nanti 5 per 1000 meter kubik. Nah, kalau diubah ke liter itu nanti 5 per 1000 dikali dengan 1000 liter. Berarti dia hasilnya adalah 5 liter. Ini yang tercelup. Jadi volume yang tercelup sama dengan volume benda itu sendiri gitu ya. Oke. Karena gini. Awalnya bendanya segini. Jadi yuk kita masukkan segitu juga. Maka berapa dia? Nah, ini nanti ada gaya ke atas. Ya. Ada nanti gaya ke atas, ada gaya beratnya ya. Oke, berarti nanti gaya ke atas itu adalah FA sama dengan berat benda gitu ya. Oke, kemudian bukan sama dengan berat benda ya, sorry. Beda lagi nanti. Oke, bukan sama dengan berat benda, tapi FA itu nanti bisa dicari dari berapa sih volume yang tercelup di dalam air ya. Nah,
Oke, jadi nanti volume bendanya berapa? Volume bendanya itu adalah 5 liter. Ya, 5 liter. Kemudian kita lihat lagi nih. Volume benda tadi 5 liter. Jadi volume bendanya 5 liter itu udah pas. Nah, nomor 2 pas. Kalau benar nomor 2, nomor 4 udah pas ya. Nah, pasti benar ini. Kemudian kita lihat nih nomor 3. Besarnya gaya angkat yang dialami benda kurang dari 50. Udah salah. Gaya angkatnya adalah 50. Udah salah. Kalau kurang ya pasti apa dong? Udah salah perumusannya. Tetapi 50 Newton ya. Kalau ini salah, ini pasti salah. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Berarti jawabannya adalah D gitu ya. D atau C nih? 2 dan 4. C ya. Jangan salah nanti. Berarti jawabannya itu adalah C ya. Oke. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Oke, kita lihat. Sebuah kotak masanya 6 kg ditarik seutas tali 6 Newton jika tali membentuk 60 derajat terhadap lantai. Berarti nanti ini katanya F-nya 60 Newton ya. Kemudian sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Jadi nanti di sini komponen gaya yang dapat menyebabkan kotak bergerak. Berarti nanti yang menyebabkan gaya bergerak itu adalah Fx. Fx nanti F cos 60 derajat. Ini berapa nih? Berarti 60 dikali setengah ya. Berarti 30 derajat. Nah, ini benar. Ya. Kemudian percepatan benda adalah 5 meter per sekon kuadrat jika lantai licin. Oke, jika lantai licin berarti nanti percepatannya itu sama dengan sigma F sama dengan N kali A. Berarti yang membuat dia bergerak itu kan Fx. Berarti nanti N kali A. Kita buat nih. Fx-nya tadi 30, N-nya berapa? 6 ya. Berarti A-nya katanya 5 meter per sekon kuadrat. Ya, benar ya. Oke. Kemudian gaya normalnya berapa? Jadi mencari gaya normalnya itu nanti gaya geraknya ke bawah. Kemudian gaya Fy-nya itu ke atas ya. Berapa nih gaya Fy-nya? F dikali sin 60. Berarti tadi 60 dikali ini sin 60 derajat ya. 60 dikali setengah akar 3. Setengah akar 3 nih. Berarti dia 30 akar 3. Ya. Nah. Ini setengah akar 3. Berarti 30 akar 3 Newton. Kemudian gaya normalnya berarti ke atas dong. Nah, gaya normalnya nanti dari sini kita peroleh bahwa N ditambah Fy sama dengan W. Berarti N sama dengan W dikurang Fy. Nah, beratnya tadi berapa? 6 kg kan masanya. Maka beratnya berapa? 6 dikali 10 dikali 30 akar 3. Atau ini pun kita pakai bisa ya. Nah, atau ini hasilnya 60 dikurang 60 setengah akar 3. Jadi 60-nya keluarkan. 1 dikurang setengah akar 3 gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi nih. Koefisien gesekan kinetiknya 0,5 jika kotak bergerak lurus beraturan. Nah, koefisien gesek kinetiknya 0,5 jika kotak bergerak lurus beraturan. Nah, di sini coba kita lihat ya. Gaya normalnya saja sudah apa nih? Coba kita buat. Gaya normalnya saja kita lihat ya. Kalau dia bergerak
lurus beraturan itu artinya sigma F nanti sama dengan 0. Berarti di sini gaya gesek sama dengan gaya yang menggerakkannya. Gitu ya. Jadi bisa kita buat nih, ini mu dikali dengan N dikali dengan fx tadi berapa? 30 ya. Nah, jadi nanti mu k sama dengan 30 per N. Lihat gaya normalnya tadi berapa? Gaya normalnya kan ini 60. 30 per 60 dikurang 1 dikurang setengah akar 3. Nah, ini udah berapa nih? Udah salah ya. Ini kan setengah 1 dikurang setengah akar 3. Udah salah ya. Nggak benar lagi. Ini sudah salah. Berarti jawabannya itu adalah A. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Soal terakhir. Oke, kita lihat soal terakhir. Gambar berikut menunjukkan reservoir penuh air yang dinding bagian bawahnya bocor sehingga air memancar sampai ke tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka pancaran maksimum. Oke, mencari pancaran maksimum itu nanti kita lihat dulu ya. Untuk mencari pancaran maksimum, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah cari dulu kecepatan alirannya ini, aliran air. Dia nanti V dikali akar 2GH. Ini kita anggap H, ini kita anggap D nanti. Berarti dia 2 kali 10 dikali dengan 1,25 ya. Berarti ini hasilnya 25, berarti 5 meter per sekon. Nah, kecepatan pancar airnya itu adalah 5 meter per sekon. Nah, nomor 3 ini benar. Ya, kalau nomor 3 benar, nomor 1 pasti benar. Nah, kita cek nih. Nomor 3-nya udah benar ya. Sekarang kita cek nih, X-nya berapa. Mencari X-nya itu nanti akar 2H dikali D. Berarti 2 dikali H-nya berapa? H-nya 5, bukan ya. 1,25. Sedangkan D-nya berapa? 5. Berarti 2 dikali berapa nih? 2 dikali H berarti ini sekitar berapa ya? 5. Berarti bisa kita buat ini jadi 6,25 ya? Iya, 6,25 berarti 2 dikali berapa nih? 2,5. Berarti dia 5 meter gitu. Jadi nomor 1 benar. Kemudian kita cari lagi nomor 2-nya. Kalau nomor 2 itu nanti waktu pertama kali air mengenai tanah, katanya ini ada yang kurang ya. Waktu pertama kali air mengenai tanah itu katanya 2 sekon ya. Ada yang kurang ini. Oke. Coba kita apa dulu? Itu sebenarnya ada yang kurang ya soalnya ya. Kita lihat lagi. Sebentar ya, saya cek kembali dulu. Ini ada kurang lengkap tadi. Iya, 2 sekon ya. Waktu pertama kali air mengenai tanah adalah 2 sekon. Nah, kita cek nih. Caranya nanti T kita buat dulu rumusnya. H sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti nanti T sama dengan akar 2H per G. Tapi hanya yang dipakai ini adalah si D gitu. Karena dia dari ketinggian ini. Berarti bisa kita buat ini kakak hapus dulu, ini jadi D ya. 2D, maka nanti 2 kali 5 per 10. Berarti nanti hasilnya itu adalah, dimana nanti hanya ini adalah hanya untuk si D ya. Dia nanti berarti 10 per 10, berarti akar 1 berarti 1 sekon. Nah, ini udah salah nih. Maka nomor 3 pasti salah. Jadi jawabannya adalah 13. Jadi jawaban 13 itu adalah D ya. Oke. Nah, demikian penjelasan dari kakak soal
Fisika Undip tahun 2019. Semoga pembahasan soal ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal Undip berikutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai jumpa dan terima kasih.